Sumarni, CGP Angkatan 9 Kabupaten Oku Timur akan melaksanakan tugas wawancara 3.1. Ya, terima kasih Pak atas waktunya dan kami mohon maaf. Dalam rangka hari ini kami akan menjalankan tugas modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan CGP Oku Timur Angkatan 9. Bapak, selama ini kan Bapak sudah menjadi kepala sekolah, tentu banyak suka duka dalam pengambilan keputusan yang telah Bapak laksanakan selama ini, Pak. Ya. Jadi izinkan saya bertanya ya Pak ya, siap, untuk melakukan wawancara hari ini. Ya. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, selama ini Bapak Wardianto, bagaimana jenengan dapat mengidentifikasikan kasus-kasus Pak yang merupakan dilema etika dan atau rujukan moral, itu bagaimana Pak? Baik, Bapak Ibu Siti Sumarni, ya. Saya akan menjawab apa yang Ibu pertanyakan kepada saya. Ya, jadi saya melihat selama ini bahwa kasus dilema etika itu dimana merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan atau memutuskan antara dua pilihan yang keduanya sama-sama benar secara moral tetapi bertentangan. Nah, dalam pengambilan keputusan itu kita harus melakukan rujukan moral, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang sifatnya melakukan pengambilan keputusan yang benar. Nah, itu jawaban dari saya sementara. Iya. Terima kasih Pak jawabannya. Jadi untuk mengidentifikasi antara kasus dilema etika dan rujukan moral, Bapak harus mengidentifikasikan terlebih dahulu ya. Iya, benar sekali Ibu Siti Sumarni. Iya. Pertanyaan yang kedua Pak, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benarnya, yang mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Pak? Baik, Ibu Siti Sumarni, memang selama ini ada masalah yang kita hadapi di sekolah, yaitu sebelum keputusan diambil dalam suatu masalah, dalam kasus yang dilematika tersebut, terlebih dahulu Ibu, kita melakukan pengumpulan fakta yang terjadi, kemudian siapa yang terlibat di dalamnya, dan menganalisis benar atau salahnya, ya. Nah, untuk membuat alternatif solusi, kemudian membuat keputusan dan merefleksikan lagi keputusan tersebut. Jadi kita harus melakukan hal-hal tersebut Ibu, ya, dengan cara seperti itu tadi, melakukan pengumpulan data, ya. Jadi kita pilih dulu ya apa yang akan kita akan sesuai dengan fakta sesuai dengan fakta yang kita hadapi tersebut. Dianalisis ya Pak ya. Ya, dianalisis dan juga membuat alternatif solusi, ya, solusinya seperti apa. Kemudian terakhir itu membuat keputusan, ya. Keputusan itu harus kita ambil mana yang benar-benar yang baik, yang berkeadilan, ya, seperti itu Ibu. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini Pak? Oke Ibu Siti Sumarni. Ya, baik, untuk langkah-langkah yang saya lakukan itu dengan cara mengumpulkan fakta-faktanya yang terjadi, ya, dengan menentukan siapa yang terlibat di dalamnya, ya, siapa tersebut, benar, kemudian menganalisis masalahnya kita analisis dahulu, kemudian membuat alternatif solusi dan membuat keputusan serta merefleksikan hasil keputusan. Jadi dengan membuat keputusan itu kita refleksi lagi Bu, apakah ini sudah benar, tepat, memang belum, ya. Jadi kita lakukan refleksi, ya,
sebagai akhir dari pengambilan keputusan kita tadi. Itu Bu, sebagian jawaban dari saya. Iya. Berarti langkah-langkahnya tadi pengumpulan fakta, kemudian analisis, kemudian alternatif keputusan, dan yang terakhir adalah refleksi ya Pak. Iya, benar Ibu. Luar biasa sekali Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan kami yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada saat ini? Ya Ibu, baik Ibu Siti Sulami. Iya. Dalam hal-hal yang efektif ya, yang saya lakukan dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus dilema etika ini tadi ya, yaitu dengan cara menelaah Ibu, siapa-siapa yang memiliki sifat mendesak ya dalam kasus dilematika tadi dalam mengambil alternatif solusi. Jadi dengan cara itu tadi Bu, dengan memiliki dengan menelaah intinya Bu ya, dan mana dulu yang lebih urgent, benar, ya, mana yang lebih mendesak dan mana yang lebih penting gitu betul Pak ya. Sekali. Luar biasa Pak, jawaban Bapak sangat bijaksana sekali menurut kami. Kemudian Pak, pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Setidaknya setiap pada kasus itu pasti ada tantangan ya Pak ya, dalam mengambil keputusan itu pasti ada tantangan, ada hambatan. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak temui dalam pengambilan keputusan? Ya itu tadi Bu, tantangan dalam mengambil keputusan itu sangat banyak sekali ya. Iya Pak. Ya keputusannya dilema jika itu adalah masalah mempunyai nilai yang sama-sama penting. Iya. Tetapi harus ada yang didahulukan Ibu. Iya. Adanya atasan langsung yang ikut terlibat di dalamnya, serta adanya peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adalah dengan nilai rasa yang harus diutamakan. Nilai rasa itu seperti apa? Iya. Rasa dari pengambilan keputusan tadi, jadi harus kita utamakan seperti itu Bu. Rasa dari pengambilan keputusan yang kita ambil tersebut. Ya itu Bu, sedikit penjelasan dari saya. Iya Pak, untuk yang pengambilan rasa ini dalam istilahnya wong kita wong Sumsel ini Pak ya, istilahnya itu yang tentang rasa itu juara ado di kita, untung baju di badan gitu Pak. Luar biasa sekali Bapak dalam mengambil keputusan Pak. Betul sekali. Mantap. Kemudian nomor 6 Pak, pertanyaan kami yang ke-6. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau kalau tata kala kita boleh katakan jadwal gitu ya Pak ya, tertentu, ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Nah, apa Bapak itu ketika ada kasus langsung menyelesaikan atau bagaimana Pak sistemnya? Oke, baik Ibu Siti Sulami. Pertanyaan Ibu juga cukup baik. Dalam pengambilan keputusan dilematika ini kami tidak mempunyai jadwal khusus Ibu. Iya. Tidak ada seperti tidak itu. Ada Pak ya. Tetapi ada tata kelolanya Ibu. Oh ya, ada bukan tata kala, tetapi Bapak memiliki tata kelola. Iya benar. Sangat luar biasa. Dengan cara menganalisa. Menganalisa, kemudian mempertimbangkan juga Bu, dipertimbangkan dan dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan kasus yang dilematika tadi yang ada baik secara formal maupun non formal. Jadi kita musyawarahkan seperti itu Bu. Jadi dengan warga sekolah ya kita musyawarahkan dan kita ambil nanti keputusan mana yang baiknya. Yang baik ya tadi. Betul. Yang baik ya. Iya. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya Ibu, baik. Dalam pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak menganalisa Ibu kasus yang ada. Adalah banyak pertimbangan ya, pertimbangkan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Nah, pasti ada pihak yang tidak dipuaskan. Pasti ada itu. Semua yang dilibatkan pada pengambilan keputusan harus siap menerima
ya, dan menghormati serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Nah, seperti itu Ibu. Luar biasa jawabannya. Kemudian Bapak, mungkin ini pertanyaan yang terakhir Pak ya dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh jenengan tadi, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi adalah pembelajaran untuk diri kita sendiri, ya. Itu kira-kira mohon disampaikan kepada saya, Pak. Pembelajaran yang dapat Anda petik. Oke, baik Ibu Sutismani, pertanyaannya juga sangat bagus. Pembelajaran ya Bu ya, pembelajaran yang saya ambil dalam mengambil keputusan. Iya, betul sekali. Itu dalam kasus dilematika ini adalah dengan sebelum mengambil keputusan harus banyak menganalisa Ibu. Menganalisa kasus yang ada ya. Kemudian juga mempertimbangkan ya, masalah-masalah yang dihadapi itu. Kemudian juga tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Ya, jadi ada pihak yang tidak terpuaskan. Nah, dari semua itu kita harus siap menerima Ibu ya, menerima, menghormati serta melaksanakan semua keputusan yang telah kita tetapkan bersama ya. Jadi itu Ibu, penjelasan dari saya. Mungkin ada hal-hal jawaban yang kurang tepat apa yang Ibu pertanyakan, saya mohon maaf yang sudah bisa bersama. Terima kasih Bapak atas pengalaman yang telah dibagikan kepada kami. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih atas waktunya kepada Bapak Wardianto, Kepala SDN 2 Batu Marta 10. Selamat siang Pak, terima kasih. Selamat siang Ibu, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas waktunya. Pada siang hari ini kami insya Allah meminta waktu Bapak 10 atau 15 menit guna melaksanakan tugas saya sebagai PGP dari SDN 2 Batu Marta 5. Dalam hal ini adalah modul ketiga, yaitu modul 3.1 untuk mewawancarai 2 kepala sekolah ya Pak ya. Jadi kami ucapkan terima kasih akan waktunya. Pak, di sini kami akan menanyakan kepada jenengan beberapa pertanyaan dan kami mohon dijawab sesuai dengan apa atau pengalaman Bapak nih Pak ya. Untuk pertanyaan pertama Pak, nyuwun ngapunten nggih, selama ini bagaimana jenengan dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Monggo Pak. Terima kasih Bu Sutismani atas waktunya. Pada kesempatan ini saya akan coba menjawab dari apa yang dikemukakan oleh Bu Sutismani, bahwa untuk saat-saat ini memang dengan kemajuan zaman yang penuh dengan IT dan lain sebagainya ini, tentunya masalah etika anak-anak itu betul-betul sangat dibantu dan itu menjadi PR kita semua. Jadi untuk menangani masalah itu tentunya kita harus bisa untuk menginventarisir faktor yang relevan yang sesuai dengan situasi yang ada. Kemudian tentunya kita harus bisa memastikan siapa saja yang ada dalam situasi ini, mereka yang terlibat. Nah, jadi dalam hal ini kita harus bisa mengenali adanya nilai-nilai yang bertentangan dengan situasi kondisi saat ini. Mungkin sementara itu saja itu jawabannya. Ya, terima kasih Pak atas jawaban yang telah diberikan Bapak sesuai dengan pengalaman yang Bapak alami. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ketika ada dua kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan dan sama-sama benarnya, jenengan itu bagaimana cara memutuskan atau cara mengambil keputusannya itu pripun ya Pak? Baiklah, dengan adanya kasus yang sama, tentunya kita harus bisa mengambil semacam ini, terutama yang diutamakan adalah komunitas dan mediasi atau mediasi. Maka untuk itu kepala sekolah berpegang pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan itu melalui diantaranya yaitu berbasis hasil akhir, kemudian berbasis berdasar pada peraturan yang ada, dan kemudian juga berbasis juga pada rasa peduli. Mungkin secara singkat seperti itu. Iya, tadi bisa kami garis bawahi Pak, ada 3 yaitu hasil akhir, kemudian kepentingan yang ada, dan kemudian yang ketiga adalah rasa. Di antara kasus-kasus itu tadi mana yang lebih penting gitu ya Pak ya. Dengan adanya meditasi antara yang berkasus dengan jenengan sebagai pemangku dalam menjalankan pengambilan keputusan ya Pak ya. Terima kasih Pak atas jawabannya, luar biasa. Kemudian yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan ini? Baiklah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu cara mengambil atau langkah-langkah dalam mengambil keputusan itu mungkin tidak cukup hanya 1 atau 2, Bu, mungkin perlu diantaranya yaitu informasi jelas. Nah, kemudian harus bisa mengidentifikasi kasus yang ada, kemudian harus mengidentifikasi personil. Personilnya ya, kemudian merencanakan pembicaraan bersama, kemudian mengadakan pemecahan kasus, kemudian juga di samping itu pengambilan keputusan harus jelas, dan di samping itu juga kita tidak cukup sendiri Bu, jadi kita perlu tentunya warga sekolah, terutama dewan guru dan wali murid, dan juga bisa kalau memang perlu bisa ditambahkan dengan komite sekolah. Mungkin seperti itu. Luar biasa Pak, langkah-langkah yang sangat luar biasa yang Bapak tempuh ya. Mungkin nanti kami bisa mencontoh pengalaman Bapak untuk kedepannya. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema Pak? Baiklah, untuk pertanyaan yang nomor 4, tentunya yang pertama kita harus bijak. Untuk prospek harus bijaksana dengan keadaan kasus yang ada di sekolah kita. Kasus yang terjadi ya Bang ya. Karena kepala sekolah itu harus menganggap seluruh warga sekolah itu memiliki integritas serta loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan di lingkungan tempat kerja. Nah, kemudian di samping itu juga berbeda pendapat tentunya pasti ada. Nah, untuk itu tentunya kita harus bisa memilah-milah sesuai dengan keadaan yang ada ya. Nah, mungkin itulah nanti yang tentunya kita ambil terlebih dahulu, karena kasus yang mungkin harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, di samping itu juga kita harus mengambil juga dari paradigma agar kasus itu bisa terselesaikan secara jelas. Iya Pak, terima kasih Pak, luar biasa Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Nah, itu kan dalam mengambil keputusan pasti Bapak memiliki tantangan. Nah,
kira-kira Pak, kita tantangan apa saja yang terjadi pada pengambilan kasus seperti itu Pak? Ya Bu, yang jelas yang namanya kasus itu untuk menyelesaikan kasus itu pasti ada hambatan dan pro dan kontra. Positif itu. Iya Pak. Yang jelas di situ banyak sekali tantangan. Mungkin perbedaan pandangan kasus atau regulasi, peraturan yang berlaku, saling mempertahankan pandangan masing-masing dan lain sebagainya. Jadi untuk itu dalam menyikapi itu kita harus terima dengan legowo kasus yang ada dengan ikhlas hati. Yang mana yang menjadi yang kita sepakati seperti itu. Luar biasa Pak. Ternyata dalam menerima kasus pun kita harus legowo ya Pak ya. Apalagi untuk menyelesaikannya. Masya Allah luar biasa sekali. Untuk selanjutnya Pak, apakah jenengan memiliki tata kala? Tata kala itu jadwal. Ketika ada kasus-kasus yang terjadi, itu apakah jenengan punya jadwal atau waktu untuk penyelesaiannya, atau jenengan itu akan menyelesaikan dalam bentuk prosedur seperti misalkan langsung seketika atau bagaimana? Baik Bu, yang namanya kasus itu kita melihat dulu berat atau besar kecilnya kasus Bu ya. Kalau memang kasus itu kecil, itu saya rasa dan tidak perlu waktu, secara cepat saja kita selesaikan. Mungkin seperti itu, tetapi kalau memang kasus itu besar atau rumit dan itu perlu waktu, nah, mungkin bisa juga kita selesaikan dengan langkah-langkah yang sudah tadi ya Pak ya. Langkah-langkah yang kita kasih jeda lah gitu. Menyelesaikan masalah itu. Terima kasih luar biasa Pak, karena sebagai pimpinan tidak akan lepas dan tidak akan luput dari kasus-kasus yang ada di lingkungan yang Bapak pimpin. Untuk selanjutnya Pak, pertanyaan saya, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor siapa apa gitu ya yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan yang selama ini jenengan laksanakan? Untuk faktor-faktor pengambilan keputusan itu yang jelas Bu, sebagai kepala sekolah itu keputusan kepala sekolah belum tentu benar. Jadi tentunya kita harus kerjasama juga, apa yang sudah sampaikan tadi, terutama dengan dewan guru, dengan wali murid, dengan komite, mungkin dengan lingkungan sekitar yang bisa menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan, secara baik, secara kebersamaan, demi terselesaikan masalah. Luar biasa Pak, Bapak memiliki human sosial yang sangat tinggi Pak ya. Mudah-mudahan kami nanti bisa mencontoh, mengambil pengalaman dan ilmu dari Bapak untuk kedepannya kami nanti Pak. Untuk selanjutnya Pak, ini pertanyaan terakhir dari kami. Dari semua hal-hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil tentang hal ini? Baik, sebagai pertanyaan yang terakhir, itu tentunya yang bisa mungkin yang selama ini kita kurang memperhatikan ke arah situ. Jadi pada kesempatan ini kita harus serius ke arah situ. Nah, tentunya dalam hal ini kita harus bisa kerjasama, kerjasama atau istilah yang sekarang mungkin berkolaborasi ya. Iya Pak, betul sekali. Lingkungan dengan unsur yang terkait dengan mungkin bila perlu dengan kepolisian dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian semua masalah itu insya Allah dengan mudah bisa terselesaikan. Terima kasih Pak, sangat luar biasa. Ternyata Bapak sangat banyak literasinya Pak, sehingga kami dari percakapan ini kami banyak sekali bisa mengambil pembelajaran dan pelajaran dari pengalaman Bapak. Terima kasih Pak, kami sampaikan semoga obrolan kita bermanfaat di kemudian hari, dan saya minta ridho dan tentunya Bapak sebagai kepala sekolah kepada saya sebagai guru dari SDN 2 Batu Marta 5 untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak. Selamat siang Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih Bu Siti Sumarni yang telah memberikan banyak masukan. Mudah-mudahan apa yang selama kami pimpin, kami dipercaya di sekolah, tentunya ke depan harapan sekolah kita akan lebih baik dan terima kasih. Dan Bu Siti Sumarni juga kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.